Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muklas Bahtiar Azizi dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan tugas sosiologi hukum berupa sebuah laporan diskusi tentang resume materi yang sudah dijelaskan dalam kuliah umum kemarin. Makalah ini disusun oleh Muhammad Ihsan Cecep Rizky Subagja, Muklas Bahtiar Azizi saya sendiri, lalu ada Acep Ajis Nurul Huda, ada Hamdani Ihsan, Aditya Maulana, Arsyanti Grahati, Rizky Nurdewangga. Dan yang ada di dalam Zoom ini, kami ada berlima, yaitu ada Muklas Bahtiar Azizi, Acep Ajis Nurul Huda, Hamdani Ihsan, Aditya Maulana, dan Rizky Nurdewangga. Dikarenakan Arsyanti sedang sakit, dirawat di rumah sakit, dan ketidakjelasan yang dari Muhammad Ihsan Cecep, maka dari itu kami mohon maaf hanya bisa presentasi lewat 5 orang. Dan untuk pertama-tama mungkin Aditya Maulana akan langsung menjelaskan kepada materinya langsung. Silakan Adit. Assalamualaikum. Untuk materi resum kuliah umum, yang pertama yang kita rangkum yaitu adalah sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya. Objek kajian sosiologi terbagi menjadi 2, ada objek formal dan objek material. Objek formal yaitu kehidupan sosial, gejala dan proses hubungan antar manusia dan proses sebab akibat timbul dari hubungan antar manusia. Sedangkan objek materialnya manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Objek sosiologi ini mencakup semua bidang kehidupan manusia. Adapun ciri sosiologi sebagai ilmu yaitu yang pertama empiris, teoritis, kumulatif, dan bersifat non-etis. Selanjutnya ruang lingkup akan dibacakan oleh Cep Ajis Nurul Huda. Ya, selanjutnya ada ruang lingkup sosiologi hukum. Yang pertama, the genetic sociology of law. Asumsi dasarnya, hukum merupakan hasil dari proses sosial. Cakupan mempelajari kaidah dan pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud keinginan kelompok sosial. Masalah pokok, kekuatan apakah yang membentuk, menyebarluaskan, merusak pola perilaku yuridis para anggota kelompok masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Nurdewangga. Selanjutnya ada the operational sociology of law. Asumsi dasar, hukum merupakan pengarah kehidupan sosial. Cakupannya mempelajari efektivitas hukum dalam mengarahkan kehidupan sosial. Masalah pokoknya, cara manakah yang paling tepat dan efektif, cara manakah yang paling efektif dalam usaha pembentukan pola perlakuan oleh hukum, interaksi sosialnya, proses penyampaian dan penerimaan pesan, proses belajar, ada aspek pikir dan rasa, serta proses penyesuaian diri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muklas Bahtiar Azizi. Iya, selanjutnya kemampuan yang diperoleh setelah mempelajari sosiologi hukum. Yang pertama ada memahami hukum dalam konteks sosial atau memahami hubungan timbal balik antara hukum dan struktur sosial serta proses sosial. Yang kedua adalah menganalisis. Yang pertama yaitu efektivitas hukum sebagai sarana pengendali atau pengubah masyarakat, pengubah struktur dan proses sosial. Yang kedua ada pengaruh struktur sosial dan proses sosial terhadap pembentukan hukum. Yang ketiga mengevaluasi, yaitu yang pertama efektivitas hukum dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua kekuatan pengaruh struktur sosial dan proses sosial dalam membentuk aturan hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hamdani Ihsan. Ya, saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kelompok kami. Jadi kesimpulannya, mempelajari sosiologi hukum, kita dituntut untuk menjadi lebih peka dan pula berpikir secara kritis serta berpikir rasional dalam menghadapi gejala sosial di masyarakat yang semakin kompleks serta mampu mengambil sikap dan tindakan yang benar dan tepat terhadap situasi yang dihadapi di dalam masyarakat atau lingkungan manapun.
Sekian pembahasan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan yang kami perbuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.